Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mobilitas sosial. Nah, apa sih mobilitas sosial itu? Nah, mobilitas sosial adalah perubahan posisi sosial individu atau kelompok dalam hierarki sosial atau masyarakat. Ini mencakup pergerakan individu atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lain dalam struktur sosial. Nah, mobilitas sosial dapat terjadi baik secara vertikal atau ke atas atau ke bawah maupun secara horizontal. Nah, mobilitas sosial vertikal naik terjadi ketika individu atau kelompok mencapai posisi sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini dapat dicapai melalui pendidikan yang lebih tinggi, promosi karir, peningkatan pendapatan, atau akuisisi kekayaan. Sebaliknya, mobilitas sosial vertikal turun terjadi ketika individu atau kelompok mengalami penurunan posisi sosial, misalnya akibat kegagalan finansial, penurunan pekerjaan, atau penurunan tingkat pendidikan. Mobilitas sosial horizontal di sisi lain terjadi ketika individu atau kelompok pindah dari satu posisi ke posisi sosial yang memiliki status yang sama. Ini terjadi ketika seseorang mengubah pekerjaan dengan gaji yang sama atau ketika seseorang pindah ke wilayah dengan tingkat pendapatan atau status sosial yang serupa. Nah, adapun fenomena-fenomena mobilitas sosial yang ada di sekolah yaitu yang pertama, perbedaan akses ke sumber daya pendidikan. Nah, fenomena ini terjadi ketika siswa-siswa dari latar belakang ekonomi yang rendah memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya pendidikan yang penting, seperti buku teks, fasilitas laboratorium, atau teknologi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, harapannya adalah bahwa siswa memiliki akses yang setara terhadap sumber daya pendidikan. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mobilitas sosial yang lebih tinggi. Nah, di lapangan, perbedaan akses masih ada. Sekolah-sekolah dengan anggaran terbatas atau yang berada di daerah terpencil mungkin tidak dapat menyediakan sumber daya yang memadai bagi semua siswa. Hal ini dapat menghambat kemampuan siswa dari latar belakang ekonomi rendah untuk meraih mobilitas sosial yang lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya ada disparitas kualitas pendidikan. Nah, fenomena ini terjadi ketika terdapat perbedaan yang signifikan dalam kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah. Beberapa sekolah mungkin memiliki tenaga pengajar yang lebih berkualitas, kurikulum yang lebih baik, atau lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif dibandingkan dengan sekolah lainnya. Harapannya adalah bahwa semua siswa dapat mengakses pendidikan yang berkualitas yang sama, tanpa memandang sekolah yang mereka hadiri. Hal ini penting untuk menciptakan peluang kerja yang setara dalam mencapai mobilitas sosial yang tinggi. Di lapangan, disparitas kualitas pendidikan masih terjadi. Beberapa sekolah mungkin menghadapi tantangan seperti kekurangan guru yang berkualitas, infrastruktur yang buruk, atau program pendidikan yang kurang memadai. Akibatnya, siswa yang bersekolah di sekolah dengan kualitas yang rendah mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga ada ketidaksetaraan kesempatan pendidikan tinggi. Fenomena ini terjadi ketika terdapat kesenjangan dalam akses dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Siswa dari latar belakang ekonomi rendah atau keluarga yang tidak terbiasa dengan pendidikan tinggi mungkin menghadapi kendala dalam mengakses perguruan tinggi dan program pendidikan yang lebih tinggi. Harapannya adalah bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan mobilitas sosial mereka melalui peningkatan kualifikasi dan peluang karir yang lebih baik. Di lapangan, kesenjangan kesempatan pendidikan tinggi masih ada. Faktor seperti biaya pendidikan yang tinggi, kurangnya informasi mengenai proses pendaftaran dan beasiswa, serta kurangnya dukungan dan persiapan dari sekolah dan keluarga dapat mempengaruhi kemampuan siswa dari latar belakang ekonomi rendah untuk mengakses dan berhasil di pendidikan tinggi. Nah, kemudian yang keempat itu ada stereotip dan prasangka.
Nah, fenomena ini terjadi ketika siswa-siswa menghadapi stereotip dan prasangka berdasarkan latar belakang sosial, etnis, atau gender mereka. Stereotip dan prasangka ini dapat mempengaruhi persepsi dan pengharapan terhadap kemampuan siswa serta dapat menghambat mobilitas sosial mereka. Harapannya adalah bahwa siswa-siswa tidak dihakimi atau dinilai berdasarkan stereotip atau prasangka. Sebaliknya, mereka harus dinilai berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka sendiri, sehingga memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai mobilitas sosial yang tinggi. Di lapangan, stereotip dan prasangka masih ada. Siswa-siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda atau memiliki karakteristik yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial mungkin menghadapi hambatan dan diskriminasi dalam mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, ada kurangnya dukungan sosial. Nah, fenomena ini terjadi ketika siswa-siswa tidak mendapatkan dukungan sosial yang cukup, baik dari keluarga maupun komunitas. Kurangnya dukungan sosial ini dapat mempengaruhi motivasi, persepsi diri, dan rasa percaya diri siswa. Harapannya adalah bahwa siswa-siswa menerima dukungan yang memadai dari keluarga dan komunitas mereka. Dukungan ini dapat membantu mereka mengatasi hambatan, memperoleh kepercayaan diri, dan membangun jaringan sosial yang positif untuk mencapai mobilitas sosial yang tinggi. Di lapangan, banyak siswa yang tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai. Faktor-faktor seperti kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga yang tidak mampu memberikan dukungan emosional dan finansial dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya ada ketimpangan dalam pendanaan pendidikan. Fenomena ini terjadi ketika terdapat ketimpangan dalam pendanaan pendidikan antara sekolah-sekolah. Beberapa sekolah mungkin menerima pendanaan yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah lainnya, yang dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan kesempatan pendidikan yang diberikan kepada siswa. Harapannya adalah semua sekolah menerima pendanaan yang adil dan cukup untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan kesempatan yang setara bagi siswa. Hal ini penting untuk menciptakan kesempatan mobilitas sosial yang lebih tinggi bagi semua siswa. Di lapangan, ketimpangan dalam pendanaan pendidikan masih terjadi. Sekolah-sekolah yang berada di daerah miskin atau terpencil mungkin penerimaan pendanaan lebih sedikit, sehingga kesempatan pendidikan yang tidak setara tidak dapat diwujudkan. Nah, kemudian ketujuh, ada kesenjangan pencapaian akademik. Fenomena ini terjadi ketika terdapat kesenjangan dalam pencapaian akademik antara siswa-siswa dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Siswa dari keluarga dengan tingkat pendapatan rendah atau latar belakang yang kurang mendukung mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai hasil akademik yang tinggi. Nah, harapannya adalah bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai pencapaian akademik yang tinggi. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mobilitas sosial yang lebih tinggi. Di lapangan, kesenjangan pencapaian akademik masih ada. Faktor-faktor seperti kurangnya dukungan pendidikan di rumah, lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar, atau kurangnya akses terhadap bimbingan akademik yang memadai dapat mempengaruhi kemampuan siswa dari latar belakang ekonomi rendah untuk mencapai pencapaian akademik yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya ada kurangnya model peran yang inspiratif. Nah, fenomena ini terjadi ketika siswa-siswa tidak memiliki akses yang cukup kepada model peran yang inspiratif dan sukses. Kurangnya contoh yang memotivasi dan menginspirasi dapat mempengaruhi keyakinan diri dan aspirasi siswa. Harapannya adalah bahwa semua siswa memiliki akses yang cukup kepada model peran yang inspiratif, baik dari dunia akademik, profesional, atau masyarakat. Dengan adanya model peran yang positif, siswa dapat mengembangkan cita-cita yang tinggi, memperoleh motivasi untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Di lapangan, banyak siswa yang tidak memiliki akses yang cukup kepada model peran yang inspiratif. Faktor-faktor seperti ini kurangnya perwakilan dari kelompok sosial tertentu dalam model peran yang ada atau kurangnya kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka dapat membatasi aspirasi dan motivasi siswa dalam mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi.